Begitu Lord Reaper datang, dia melihat sekeliling dengan wajah pucat. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa tidak ada nafas orang mati di sini, dan tidak ada seorang pun sama sekali. Dia bergoyang dan langsung menuju ke tempat mata air laut mati berada, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mata air laut mati pastinya adalah mata air laut mati. Sepertinya pesan yang dikirim kembali oleh klonku tidak salah, tapi bagaimana dengan orang-orang tadi? Dan mata air laut mati ini? Gumam Lord Reaper, ekspresinya menjadi pucat. Menurut hukum tanah terbengkalai, begitu mata air laut mati muncul, tidak akan mudah hilang dalam waktu singkat. Hanya pada waktu tertentu mata air laut mati akan hilang dengan sendirinya, dan setiap mata air laut mati menghilang, maka itu akan menghilangkan kekuatan luar angkasa yang luar biasa, seolah-olah mereka telah memasuki pesawat luar angkasa khusus. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lord Reaper melintas dan tiba-tiba muncul jauh di bawah mata air laut mati. Benar saja, ada aura lorong luar angkasa. Gumam Lord Reaper, matanya menjadi muram. Jadi, benar ada mata air laut mati di sini sebelumnya, tapi mengapa mata air laut mati itu menghilang? Dan tidak ada jejak yang tersisa sama sekali. Dia tidak bisa mengerti. Apakah itu Raja Hantu Senming? Pikir Lord Reaper tampak murung. Sesampainya di tempat kejadian, samar-samar dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Jika itu benar-benar Raja Hantu Senming, mengapa pihak lain bertarung dengannya begitu lama? Mengingat kekuatan lawan, jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkan salah satu klonnya, dan itu tidak akan memberinya banyak kesempatan untuk merasakan. Tapi sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang datang adalah milik Raja Hantu Senming. Tidak ada orang lain selain Raja Hantu Senming yang mengolah Ki Senming di tempat terlantar ini dan bisa mencapai level ini. Ataukah Raja Hantu Senming sengaja membingungkan publik? Terlepas dari apakah dia adalah Raja Hantu Senming atau bukan, dia pasti terlibat dalam masalah ini. Apa menurutmu semuanya akan baik-baik saja jika kamu pergi? Di depanku, meski kamu lari ke ujung bumi, kamu tetap tidak bisa lepas dari kuncianku. Begitu dia selesai berbicara, aura kematian yang mengerikan tiba-tiba memenuhi udara dari Lord Reaper. Di atas kepalanya, sungai kematian yang luas muncul. Sungai kematian ini mengalir, dan banyak aura mendalam berevolusi di dalamnya. Pada saat yang sama, kompas hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Kompas ini sebenarnya terbuat dari bahan khusus. Dimurnikan dari tulang khusus, cahayanya bersinar terang. Lord Reaper mengulurkan tangannya yang besar, meraih sesuatu langsung di kehampaan, dan kemudian langsung mengarahkan kekuatan ketiadaan ke dalam kompas. Kemudian, sungai panjang kematian di atas Lord Reaper tiba-tiba bergejolak, dan serangkaian gelombang kematian yang mengerikan terjadi satu demi satu. Cahaya aneh tiba-tiba menyala di seluruh kompas, cahaya ini terus berdetak di kehampaan, dan tak lama kemudian, cahaya itu samar-samar menunjuk ke arah tertentu. Kursi ini mempraktikkan jalan kematian. Siapapun yang membunuh klon kursi ini akan meninggalkan jejak. Tidak peduli seberapa jauh kamu melarikan diri ke ujung dunia, kamu tidak dapat menyembunyikan dan menghilangkannya. Setelah kata-kata itu jatuh, Lord Reaper melihat ke arah yang ditunjuk oleh cahaya itu, tubuhnya bergoyang dan tiba-tiba menghilang ke dunia. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin Chen terbang dengan cepat. Setelah meninggalkan mata air laut mati, dia terbang dengan liar dan terus melakukan perjalanan melalui kehampaan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan krisis yang samar-samar di dalam hatinya. Hati Qin Chen langsung tenggelam. Dia terlalu percaya pada persepsinya sendiri. Meskipun perasaan krisis yang samar-samar ini tidak jelas, kemungkinan besar dia menjadi sasaran suatu keberadaan. Penguasa makam kematian, pikir Qin Chen, matanya menjadi dingin, tidak ada kemungkinan lain kecuali Lord Reaper. Namun, sebelum dia pergi meninggalkan mata air laut mati, dia menghilangkan semua petunjuk dan bukti. Terlebih lagi, dia sudah meninggalkan mata air laut mati entah seberapa jauh, namun pihak lain masih bisa merasakan keberadaannya, yang agak aneh. Qin Chen berhenti sejenak, matanya menjadi suram. Jika dia tidak mengetahui masalah yang dia hadapi, dan pihak lain akan dapat mengincarnya dimanapun dia melarikan diri, maka tidak ada gunanya menyalahkan Raja Hantu Senming. Wan Guming, ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Balahan ada di sini. Ucap leluhur Wan Guming langsung muncul di samping Qin Chen,
dan di samping Qin Chen, gadis kecil itu juga muncul lagi. Qin Chen segera memberitahu Wan Gu Mingzu tentang perasaannya. Tuan Chen, apakah Anda menjadi sasaran? Ucap Wan Gu Mingzu menyipitkan matanya dan bertanya dengan ragu, mungkinkah Lord Reaper meninggalkan bekas pada Anda, Tuan Chen? Tanpa pemeriksaan yang cermat, dia tidak yakin sejenak. Itu bukan sebuah tanda. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berbicara. Qin Chen dan Wan Gu Mingzu terkejut dan memandangnya. Itu adalah nafas kematian. Ucap gadis kecil itu berkata kepada Qin Chen, Dewa Kematian seharusnya memasuki Tao melalui jalan kematian dan mencapai tatanan abadi. Orang yang mengendalikan jalan kematian memiliki metode khusus yang dapat merasakan napas kematian pada siapapun. Kakak, jika kamu menghancurkan klon orang ini sebelumnya, secara alami akan ada nafas kematian yang tersisa pada dirinya. Nafas ini bukanlah sebuah tanda, tapi semacam jejak jalan. Kebanyakan orang tidak dapat merasakannya sama sekali, tapi dengan kekuatan alam keteraturan Lord Reaper, dia dapat merasakan nafas kematian yang samar ini, dan mengikuti nafas kematian untuk menemukannya. Apa? Nafas kematian? Gumam Qin Chen menunduk dan melihat dirinya sendiri, sambil berpikir. Lalu bagaimana cara menghilangkan nafas kematian ini? Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Ini sangat sulit. Ucap gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, aura kematian tidak dapat dihilangkan, itu seperti cara sebab dan akibat. Dan Lord Reaper adalah orang kuat dengan transendensi rangkap 3, dan kendalinya atas Dao telah mencapai alam keteraturan abadi, bahkan orang kuat dengan level yang sama tidak dapat menghilangkannya. Hanya orang kuat yang berada di atas level kultivasi lawan yang dapat menghilangkannya secara paksa. Orang yang kuat di atas tingkat budidaya pihak lain. Hati Qin Chen tenggelam. Lord Reaper sudah menjadi orang kuat transenden rangkap 3 di alam tatanan abadi. Jadi, jika dia ingin menghilangkan aura kematian ini, bukankah dibutuhkan orang kuat di tingkat kaisar untuk menghilangkannya? Gadis kecil itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Qin Chen, dan melanjutkan, meskipun nafas kematian tidak dapat dengan mudah dihilangkan, ia dapat diasimilasi. Asimilasi, ucap Qin Chen tertegun. Ya, ucap gadis kecil itu mengangguk, yang disebut asimilasi, atau bisa dikatakan mengubahnya menjadi bagian dari diri sendiri. Jika kakak juga bisa mengendalikan jalan kematian, kamu bisa menghilangkan nafas kematian dari tubuhmu sedikit demi sedikit, dan mengubah kekuatan ini sepenuhnya menjadi dirimu sendiri. Dengan cara ini, sekuat apapun Lord Reaper, dia tidak akan bisa merasakanmu, kakak. Ibarat aura kematian adalah setetes air yang tidak bisa menguap. Bagaimanapun disembunyikan, itu tidak bisa disembunyikan. Tapi kalau tercampur ke sungai besar, akan hilang sama sekali. Qin Chen berpikir saat mendengar kata-kata itu. Maksud gadis kecil itu adalah selama dia bisa mengendalikan nafas kematian ini dan sepenuhnya mengintegrasikan nafas kematian ini ke dalam dirinya, dia bisa menutupinya sepenuhnya. Pada saat itu, Lord Reaper secara alami tidak akan bisa melacaknya. Xiao Xiao, bukankah kamu dan Gouwa berasal dari desa kecil? Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Ucap Qin Chen menatap gadis kecil itu dan matanya bersinar. Dalam perjalanannya, kemampuan gadis kecil itu terlalu istimewa. Jika mata Yin Dan yang hidup dan mati adalah bakat istimewanya dan terlahir bersamanya, lalu bagaimana gadis kecil itu bisa mengetahui aura kematian dan hal lainnya? Saya khawatir orang kuat transenden biasa tidak akan mengetahui pengetahuan semacam ini dengan mudah bukan? Gadis kecil itu tertegun, alisnya sedikit berkerut, dan sedikit keraguan perlahan muncul di matanya. Kakak, saya tidak tahu bagaimana saya mengetahuinya. Saat kakak bertanya pada Xiao Xiao tadi, hal-hal ini secara alami ada di pikiran Xiao Xiao. Itu terlintas di benak Xiao Xiao, dan secara naluriah Xiao Xiao mengatakannya. Xiao Xiao juga tidak tahu di mana pernah mendengarnya. Ucap gadis kecil itu berusaha keras untuk memikirkannya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingatnya. Sebaliknya, ada rasa sakit yang tajam di benaknya. Dia menjerit kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok dan memegang kepalanya. Wajahnya pucat seperti kertas, tanpa darah, seolah-olah dia telah menahan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, dan dibebani dengan banyak hal yang tidak diketahui dunia. Qin Chen melangkah maju, memeluk gadis kecil itu dan berkata dengan lembut, jika kamu tidak dapat memikirkannya, jangan pikirkan itu. Kakak percaya padamu, suatu hari, kamu akan mengingatnya.
Gadis kecil itu mengangguk dan bersandar lemah di bahu Qin Chen. Mata hitam besarnya lembut dan cerah, seolah itu adalah hal yang paling jernih dan tanpa cacat di dunia. Leluhur Wan Guming, lanjutkan perjalananmu. Aku ingat punggung bukit Gui Weiling yang berbahaya di tanah terbengkalai ada di dekat sini. Kamu segera pergi ke sana. Aku akan memasuki dunia kekacauan terlebih dahulu untuk menaklukkan Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya, dan mencari jalan untuk menerobos secepat mungkin untuk mengendalikan jalan kematian ini. Sampai saat itu tiba, jangan biarkan Lord Reaper mengikutimu. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen menghilang bersama gadis kecil itu ke dunia kekacauan, dan hanya menyisakan leluhur Wan Guming sendirian di dunia luar. Leluhur Wan Guming memandang dirinya sendiri dalam kehampaan yang tak ada habisnya, dengan ekspresi tak mampu berkata-kata di wajahnya. Ya, saya akan menerima perintah Anda, ucap Wan Gumingzu berkata dengan getir. Saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya hitam dan tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi. Saat ini, di dunia kekacauan, Jenderal Makam Mingyan berlumuran darah, dan dia terbang mundur, seluruh tubuhnya dalam kondisi yang menyedihkan. Di sampingnya, ada sosok yang kuat dan transenden seperti Sa Gui, Ming Dao, Dewa Tianyin, dan Liu Jue Mingnu, memandangnya dengan acuh tak acuh. Di belakang makam Jenderal Mingyan, ada 6 orang kuat transenden termasuk Master Transenden puncak tingkat pertama yang dia bawa. Pada saat ini, mereka semua memandang Sa Gui dengan marah. Mereka tidak bisa menahan gemetar ketakutan, dan masing-masing dari mereka mengalami luka di tubuh mereka. Dalam hal budidaya, kelompok orang ini memiliki Jenderal Mingyan bersama mereka, dan mereka jelas jauh lebih unggul dari Sa Gui dan yang lainnya. Tetapi yang tidak dapat mereka pahami adalah bahwa tidak peduli bagaimana mereka menyerang sebelumnya, serangan mereka sepertinya menjadi sangat lemah. Mereka hanya bisa melepaskan kurang dari 1% kekuatan tempurnya, tetapi ditekan oleh Sa Gui dan lainnya. Sa Gui, tempat apa ini? Juga, kapan kamu mengkhianati Lord Reaper? Ucap Master Puncak Transenden tingkat pertama itu berkata dengan marah, melihat sekeliling dengan ekspresi ngeri. Ada cibiran di sudut mulut Sa Gui, dan dia tidak repot-repot memperhatikannya. Dia hanya melihat ke arah Jenderal Mingyan dan berkata dengan acuh tak acuh, Jenderal Mingyan, jangan buang waktumu. Di dunia tuanku, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Lebih baik menerima perlindungan kemuliaan tuanku, dia akan mampu berdiri di puncak dunia bawah dan menjadi orang terkuat di dunia bawah. Ucap Sa Gui mencibir. Sa Gui, apakah kamu sudah gila dan menjadi gila? Menjadi orang terkuat di dunia bawah adalah hal yang konyol. Kamu tidak tahu betapa buruknya konsekuensi dari mengkhianati Lord Reaper. Apa yang telah kalian musnahkan sebelumnya hanyalah salah satu klonnya. Setelah penguasa makam kematian sendiri datang, kalian semua akan dihancurkan. Beberapa orang akan mati di tangan Lord Reaper dan tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya. Ucap Master Puncak Transenden tingkat pertama itu berkata dengan marah. Berisik. Tiba-tiba suara bentakan terdengar. Dalam kehampaan, energi pedang dingin melonjak dan menyerang langsung tubuh Master Puncak Transenden tingkat pertama itu, meninggalkan luka berdarah di tubuhnya. Itu adalah Ming Dao yang mengambil tindakan. Saat ini, Ming Dao tidak menyembunyikan kultivasinya. Nafas transendensi puncak tingkat pertama terus beredar. Di dunia kekacauan Qin Chen, meskipun lawannya berada pada tingkat transendensi yang sama dengannya, saat mereka bertarung, lawan melakukan root dan tidak akan mampu menahan serangannya. Master Puncak Transenden tingkat pertama mengerang kesakitan, tetapi menatap Ming Dao dengan marah, dengan mata dingin seperti pisau, ingin merobek Ming Dao secara langsung. Kamu masih berani menatapku seperti ini? Ucap Ming Dao ekspresinya menjadi gelap, dan dia mendengus, semut bodoh. Kamu tidak tahu betapa kuatnya tuanku, jadi apa penguasa makam kematian itu? Bahkan dengan jari dari tuanku, dia tidak akan mampu menandinginya. Ucap Ming Dao mendengus dingin, maju selangkah, dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat datang, dan Qin Chen muncul langsung di dunia kekacauan. Melihat Qin Chen datang, Ming Dao, Sa Gui dan yang lainnya semuanya tampak serius dan penuh hormat. Mereka segera berlutut dan memandang Qin Chen dengan penuh rasa hormat. Berdirilah. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba mendukung Ming Dao dan yang lainnya, langsung mengangkat mereka. Terima kasih Tuan, ucap Ming Dao dan yang lainnya berdiri dengan mata yang sangat fanatik. Ini adalah tuannya,
keberadaan yang ingin mereka ikuti sampai mati, dan takdir penguasa dunia bawah di masa depan. Pada saat ini, Jenderal Makam Mingyan memandang Qin Chen dengan serius. Orang inilah yang menghancurkan klon Lord Reaper. Dia bukan orang biasa. Secara alami, dia tahu betapa mengerikannya klon Lord Reaper. Bahkan satu klon saja sudah cukup untuk dengan mudah membunuh mereka, yang berada di level transendensi puncak rangkap 2. Orang di depannya memiliki kemampuan untuk menghancurkan klon Lord Reaper, tapi dia tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia membawa mereka ke dunia yang aneh ini. Apa yang ingin dia lakukan? Jenderal Mingyan merasa ngeri, tetapi dia menekan rasa takutnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Dengan kekuatanmu, kamu dapat membunuh kami. Dalam hal ini, apa yang ingin kamu lakukan dengan membiarkan kami berada di sini? Tahukah Anda bahwa dengan membunuh klon Lord Reaper pasti sudah mengetahuinya. Dengan kekuatan Lord Reaper, hanya perlu beberapa saat untuk sampai ke sini, dan Anda pasti akan membayar harganya saat itu. Anda hanya bisa membiarkan kami pergi, dan kemudian mengakui kesalahan Anda kepada Lord Reaper. Dengan saya berbicara mewakili Anda, Lord Reaper mungkin akan mengampuni nyawa Anda," ucap Jenderal Mingyan dengan bangga. Qin Chen tersenyum. Dia melihat Jenderal Mingyan dan berkata, "Saya berani menghancurkan klon penguasa makam kematian, apakah saya masih takut dengan wujud aslinya?" Jenderal Mingyan mengertakkan gigi, "Jangan terlalu sombong. Kekuatan dari Lord Reaper sama sekali tidak sesederhana yang kamu kira. Klon itu bahkan tidak 1% dari kekuatan Lord Reaper. Aku tahu bahwa di belakang panggungmu adalah Raja Hantu Senming, akan tetapi, meskipun Raja Hantu Senming juga merupakan penguasa area terlarang, dia bukanlah tandingan Lord Reaper. Ya, nak, aku menyarankanmu untuk segera melepaskan kami, jika tidak, kamu pasti akan mati ketika Lord Reaper datang," ucap Master Puncak Transenden tingkat pertama itu juga berteriak dengan marah. Qin Chen memandang mereka berdua sambil tersenyum, "Siapa bilang di belakang panggungku adalah Raja Hantu Senming?" Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya terkejut dan memandang Qin Chen dengan ngeri. "Apa maksudmu?" Qin Chen tersenyum cerah. "Apa maksudmu?" ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Qi Senming di kursi ini diperoleh dengan menghancurkan kesadaran spiritual Raja Hantu Senming." "Oh, omong-omong, kursi ini memperoleh kesadaran spiritual ini dari putranya Mingsu. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa Mingsu adalah putra Raja Hantu Senming bukan?" Mingsu, ucap Jenderal Mingyan tampak panik. Qin Chen tersenyum cerah, "Apakah kamu mengerti?" Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya terkejut. Orang ini sama sekali bukan bawahan Raja Hantu Senming. Pantas saja mereka belum pernah melihat Raja Hantu Senming sebelumnya, melainkan hanya melihat kristal tengkorak. Untuk bisa berpura-pura menjadi Raja Hantu Senming tanpa dikenali oleh Lord Reaper, kekuatan seperti apa yang dimiliki pihak lain? Ekspresi Jenderal Makam Mingyan menjadi lebih rumit. "Kamu sangat berani. Gila, ini adalah musuh dari dua area terlarang." Dia segera melihat ke arah Sagui dan yang lainnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Sagui, apakah kamu gila juga?" Sagui segera mencibir, "Kami tidak gila. Jenderal Makam Mingyan adalah pahlawan yang mengetahui keadaan saat ini. Anda tidak tahu betapa kuatnya tuanku. Dia adalah reinkarnator kosmik dan mengendalikan dua aturan utama dari dunia Yin dan Yang. Tempat ini milik tuanku, jika kita berlindung pada Master, kita bisa mendapatkan kekuatan dunia bawah. Dengan bantuan tersebut, bukan tidak mungkin kita bisa mencapai level Lord Reaper dan yang lainnya di kemudian hari, jadi kenapa harus takut?" Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya terkejut saat mendengar semua ini. "Mustahil. Reinkarnator kosmik. Dia tidak percaya." Jenderal Makam Mingyan berkata dengan kaget dan marah, "Kamu gila, reinkarnator kosmik, bagaimana ini mungkin? Hanya dunia alam semesta yang dapat melahirkan reinkarnator kosmik, dan bahkan jika pihak lain adalah reinkarnator kosmik, lalu kenapa? Mereka memang memiliki kekuatan dunia yang, tetapi mereka tidak dapat memberi Anda banyak hal, karena di laut kosmik, meskipun reinkarnator kosmik jarang terjadi, bukan tidak mungkin kita bisa bertemu. Bahkan banyak reinkarnator kosmik telah mati saat tumbuh dewasa, dan tidak semua reinkarnator kosmik bisa menjadi raksasa." Ucap Jenderal Makam Mingyan tiba-tiba mengetahui bahwa Sagui dan yang lainnya telah ditipu. Sekelompok idiot, orang-orang ini tidak tahu apa-apa.
Menurut Anda apakah mereka yang bereinkarnasi di alam semesta pasti sangat kuat? Juga, kamu juga mengatakan bahwa tempat ini adalah dunia batin pihak lain. Apa yang kalian idiot tahu? Ucap Jenderal Makam Mingyan berteriak dengan marah. Sagui dan yang lainnya memandang Jenderal Makam Mingyan dengan rasa kasihan. Yang benar-benar idiot adalah Jenderal Makam Mingyan bukan. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang kuat yang transenden, tidak bisakah mereka membedakan antara kekuatan dunia dan dunia di dalam tubuh? Jenderal Mingyan, dunia ini adalah dunia batin Sang Master, tidak bisakah kamu melihatnya? Ucap Sagui mencibir. Apa, ini dunia batin? Ucap Jenderal Mingyan mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah. Di sini, tampilannya memang agak mirip. Oke, tidak ada lagi omong kosong. Ucap Qin Chen memandang Jenderal Makam Mingyan dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan sekelompok orang ini. Aku memberimu kesempatan untuk segera menyatu dengan hukum langit dan bumi, mengintegrasikan kekuatanmu sendiri ke dunia ini, dan menjadi anggota dunia di dalam tubuhku. Kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, jiwamu akan hancur. Ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Mengintegrasikan kekuatan kami ke dunia ini. Hah? Apa yang kamu rencanakan? Tuan Mingyan telah mengetahui konspirasimu sebelumnya, dan dengan kekuatan Lord Reaper, aku khawatir itu akan segera datang. Aku menyarankanmu untuk melepaskan kami, kemudian biarkan kami menangkapmu dan memohon kepada Lord Reaper, jika tidak, kamu pasti akan mati. Ucap Master Puncak Transenden tingkat pertama itu mendengus dingin. Berisik. Ucap Qin Chen memberikan pandangan acuh tak acuh pada Master Puncak Transenden tingkat pertama itu. Orang ini sangat sombong dan mendominasi dari luar mata air laut mati, dan sekarang dia masih begitu sombong di dunia kacau di bawah kendalinya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Dengan niat membunuh, telapak tangan hitam besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Telapak tangan gelap ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan itu menghancurkan orang ini dengan keras. Master Puncak Transenden tingkat pertama itu tampak ketakutan, dan dia buru-buru ingin melarikan diri, tetapi di dunia kekacauan Qin Chen, dia tidak bisa bergerak, dan di bawah tatapan ngeri, seluruh tubuhnya langsung ditutupi oleh tangan hitam raksasa itu. Dengan letupan, Master Puncak Transenden tingkat pertama itu seperti seekor ayam kecil yang dihancurkan dalam sekejap di tengah jeritan, dan berubah menjadi sumber tak berujung yang tersebar. Asal-usul ini secara langsung diintegrasikan ke dalam dunia kekacauan, membuat dunia kekacauan itu sedikit lebih kuat, dan langit di atas kepala menjadi lebih dalam dan megah. Itu hanya detasemen puncak tingkat pertama. Jika Anda membunuhnya, Anda akan membunuhnya. Sekarang Qin Chen memiliki banyak detasemen di bawah komandonya, jadi tidak perlu peduli dengan detasemen puncak tingkat pertama. Di antara sekelompok orang di depannya, orang yang paling penting adalah Jenderal Makam Mingyan. Oke, giliranmu. Ucap Qin Chen memandang Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Niat membunuh yang tak terlihat melonjak ke seluruh dunia, langsung mengelilingi Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya. Pada saat ini, Jenderal Makam Mingyan memandangi dao primordial dari dunia kekacauan di atas kepalanya dengan takjub. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa apa yang muncul di sekitarnya adalah asal-usul unik dari dao surga di dunia, yang sama sekali berbeda dari dao surga di dunia bawah. Mungkinkah tempat ini benar-benar dunia batin pria di hadapannya? Melihat Jenderal Makam Mingyan belum bergerak, mata Qin Chen menjadi gelap, dan niat membunuh yang tak terlihat menembus jauh ke dalam tubuh Jenderal Makam Mingyan. Ekspresi Jenderal Makam Mingyan berubah, dia ragu-ragu, dan akhirnya mengertakkan gigi. Asal-usul jalan besarnya langsung menyatu dengan asal-usul dunia kekacauan di atas kepalanya. Dalam menghadapi hidup dan mati, dia tidak terlalu peduli. Di belakangnya, 6 transendensi lainnya semuanya ketakutan saat ini, masing-masing menghubungkan asal-usul mereka dengan dunia kekacauan. Ketika 7 sumber transenden ini terhubung dengan dunia kekacauan, seluruh dunia kekacauan tiba-tiba bergetar. Seberapa kuatkah sumber orang kuat transenden puncak tingkat kedua? Untuk dunia kekacauan saat ini jelas merupakan suplemen yang bagus. Terlebih lagi, Jenderal Makam Mingyan bukanlah transendensi puncak tingkat kedua biasa, tetapi bahkan orang kuat yang secara samar-samar telah menyentuh alam transendensi tingkat ketiga. Dalam sekejap, seluruh dunia kekacauan memulai bertransformasi. Pada saat ini,
Ketika dunia kekacauan sedang bertransformasi, Qin Chen juga merasakan semua perubahan ini, dan wawasan unik langsung mengalir ke dalam hatinya. Dalam sekejap, kekuatan Qin Chen, yang masih agak kabur dan belum sepenuhnya terbentuk, mulai memadat sepenuhnya. Perasaan transendensi ganda yang lengkap muncul sepenuhnya dari dirinya. Hah, Tuan Chen. Pada saat ini, di dunia luar, leluhur Wan Guming, yang sedang menghindari kejaran Lord Reaper, tiba-tiba seperti merasakan sesuatu, dan bahkan melihat dunia kekacauan yang melekat padanya. Dia bisa merasakan bahwa beberapa perubahan khusus sedang terjadi di dunia kekacauan ini.